Halo teman-teman, kembali lagi di channel Poketoku. Sekarang kita akan melanjutkan untuk metrik atau array dua dimensi. Ini yang part kedua. Jadi teman-teman kalau belum nonton yang part pertama atau video pertamanya bisa dilihat di video sebelumnya ya, supaya lebih pas lah untuk alurnya. Oke, di sini kita kemarin atau tadi atau di video sebelumnya kita sudah bikin untuk cara menginputkan ya array untuk kolom 1 dan 2 atau baris 1 dan 2 ya, seperti di video sebelumnya. Jadi kita di video kedua ini akan bikin supaya matrik atau array dua dimensinya itu bisa melakukan perulangan. Jadi nanti ini akan ada, ini kan hanya 2 baris ya, nanti akan ada baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya sesuai dengan banyak tugas yang kita masukkan seperti itu. Nah, di sini kita akan hidupkan kembali untuk cout-nya, cout untuk melakukan perulangannya kita akan juga akan hidupkan lagi. Nah, di sini ini juga ding. Nah, sini kita sudah membuat masukkan banyak tugas dengan variabel banyak. Nanti akan masuk ke perulangan yang akan melakukan perulangan sebanyak berapa yang kita masukkan tadi ya. Nah, di sini gimana caranya supaya nanti yang kita masukkan di perulangan nanti bisa pas di ibaratnya di baris 1 kolom 1 atau di baris 1 kolom 2 seperti itu. Kita akan coba lihat sama-sama. Nah, di sini yang pertama nilai tugas ke 1 PPA dan ASD dan PPA seperti itu. Kita bisa tuliskan seperti ini. Nilai tugas ke satunya kita ganti dengan variabel i plus 1 karena di sini i nya sama dengan 0 karena buat array ya. Oke, seperti itu. Lalu lanjutkan ASD dan PPA. Nah, selanjutnya kita akan bikin baris 1 kolom 1 untuk inputan 30, tapi di sini kita akan bikin ininya tuh untuk baris dan kolomnya tuh akan ditentukan dengan variabel, jadi nanti akan tidak terbatas gitu loh, sesuai dengan banyak kolom atau banyak tugas yang dimasukkan. Jadi nanti akan menyesuaikan lah, kalau ada 3 baris nanti akan sampai ke baris ketiga tanpa kita bikin cout seperti ini sebanyak yang kita masukkan seperti itu. Kita akan bikin 1 aja, berarti yang ini kita hapus, kita hanya butuh 1 ini. Oke, udah. Nah, mesti tadi ya, karena i mulai dari 0 kita akan pluskan 1. Nah, oke, udah. Lalu untuk kolom 1 dan kolom 2 ini kenapa saya tidak ganti dengan variabel, karena di sini ini sudah ditetapkan untuk kolom itu hanya ada dua ASD dan PPA. Jadi hanya ada 2 kolom ya buat ASD dan PPA. Jadi kita akan langsung tuliskan saja seperti itu. Nah, lalu untuk nilainya ini kita akan tentukan dengan variabel. Nah, di sini kita akan tentukan variabel ya. Di sini kan 0 ya, 0 kan tuh sama dengan i. Lalu di sini 0 juga i, sini 0 juga i. Nah, lalu di sini karena 1 berarti i sama dengan 1 supaya hasilnya 1 seperti di awalnya tadi ya. Nah, seperti itu. Nanti ketika i nya plus 1 maka di sini akan menjadi 1 1 1 2, yang artinya nanti akan memasukkan nilai baris ke 1 dan kolom ke 1, atau kalau di kalau di array berarti di baris ke 1 berarti baris yang ini ya, baris ke 1 dan kolom ke 1, berarti nanti akan di
diinputkan untuk yang nomor 4 seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita akan bikin tampilkan data lulus. Di sini tampilkan data lulus, kemarin kita sudah tuliskan ya. Nah, di sini untuk outputnya, output ini ya, tugas 1 dan 2 ini kita pakai for juga. Aduh, hilang. Siap. Stay PPA. Oke. Itu lalu ini kita pakai for-nya tuh sama kayak ini. Tekan pastikan saja. Oke. Nah di sini kita hanya butuh 1 aja. Nah di sini untuk nya kita akan isikan dengan variabel 1. Lalu untuk nilainya seperti tadi i adalah 0. Nah ini 0 sama dengan i. Lalu sini i sama dengan 0, dan di sini karena 1 berarti i plus 1. Kalau di sini kita deklarasikan i sama dengan 0. Oke, jika sudah kita akan coba jalankan ya. Nah di sini ada apa? Oke, kita lupa kasihkan ini. Setiap menulis kata di dalam si auto harus ada panahnya. Oke, udah. Kita akan coba masukkan 2. Seperti di soal, kita akan masukkan 30 untuk baris pertama, kolom pertama ya, ini ya 30. Lalu untuk baris pertama kolom kedua 40 ini. Oke, sekarang untuk baris kedua kolom ke-1, baris kedua kolom 1 ini ya 50, lalu 30. Nah seperti ini karena belum tak kasih spasi jadi agak bingung ya. Nah ini ya, kita akan kasihkan spasi. Ini copy dari sini aja. Oke. Nah di sini jika kita lihat sini, jadi alurnya adalah input untuk baris 1 kolom 1 ini karena putaran pertama i masih sama dengan 0 ya, nilai 0 dan 0. Berarti 0 dan 0 adalah baris ke-1 dan kolom ke-1, berarti 30. Betul. Lalu yang di bawahnya adalah nilai i, berarti baris ke-0 dan kolom ke-1 ya. Di sini kalau di bilangan biasa adalah baris ke-1 dan kolom kedua ya. Ingat-ingat ya, karena array dimulai dari 0. Jadi kalau di sini adalah baris 1 kolom kedua, berarti dikurangi 1, jadi baris ke-0 kolom ke-1 seperti itu. Lalu sudah 40, lalu akan melakukan pemutaran, muter. Nah muter i plus plus, berarti i sama dengan 1. Kita akan masuk lagi baris ke 1 plus 1, berarti 2. Baris kedua ini ya, yang tugas kedua ini ya, nilai i nya di sini jadi 1, berarti baris ke 1. Kalau kita rubah ke bilangan biasa berarti baris ke 2 kolom ke 1. Kalau di sini berarti kolom kedua ya. Nah yang di bawahnya
baris ke 1, kolom ke 3, kedua. Nah seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan coba rapikan ya. Kita ping dulu. Kita akan rapikan. Ini satu. Sebentar. Oke, kita akan coba, karena seharusnya kalau ini 1 di sini 1 itu harusnya kita ada di inputan baris kedua, di angka kedua, jadi keempat, bukan di sini ya harusnya. Kita akan coba lihat kesalahannya di mana. Kalau ini misalnya kita ganti 0, lalu di sini kita gantikan ibaratnya 1 gitu. Kan di sini hanya ada 2 kolom ya, jadi untuk nilai kolom tuh sebenarnya di fikan itu nggak masalah ya. Coba kita akan ini akan jalankan situ. Oke, 2 tadi berapa? 30 ya, 30, 40, 50 sama 30. Oke, jadi kayaknya udah benar seperti ini. Oke, udah benar seperti itu. Oke, udah. Sekarang kita akan bikin untuk jumlah nilai ya. Jadi semua nilai yang kita masukkan tadi akan ditambahkan semuanya, sekaligus nanti akan muncul rata-rata. Nah, untuk penambahannya kita bisa masukkan di for yang ini aja, di bawah si outnya tugas ke tadi. Kita akan tuliskan apa ya, kita akan tuliskan semua gitu, variabel semua sama dengan, nah nilai yang ini ditambah nilai yang ini. Nah itu, lalu di bawahnya lagi kita akan bikin variabel baru namanya total semua, yang nanti akan menyimpan nilai dari semua. Jadi akan setiap muter akan ditambah nilai dari semua seperti itu. Karena kalau kita hanya pakai nilai semua di sini, nanti setiap muter nanti nilai semua ini akan kereset dengan nilai metrik yang kita masukkan gitu. Jadi kita akan masukkan dulu, disimpan ke total semua, nanti nilai semua akan mendapatkan nilai baru di inputan kedua atau ketiga, nanti akan masuk lagi ke total semua gitu. Jadi total semua akan bertambah sebanyak semua ini berjalan, variabel semua ini ya kurang lebih kayak itulah. Nah udah, sekarang kita bikin rata-rata. Untuk rata-rata di luar for ya, karena rata-rata itu hanya sekali. Rata-rata sama dengan total semua, ini akan dibagi dengan banyak. Jadi banyak yang kita masukkan. Nah di sini kan ketika kita masukkan nilai pertama ini akan memasukkan otomatis dua nilai ya, ada ASD dan PPA untuk satu kali pemutaran. Berarti jika ada dua putaran berarti nilainya ada 4. Berarti untuk banyak ini kita akan kalikan 2.
kita akan kasih kurung dulu biar nanti ini dihasilin dulu lah kan, jadi banyak kali 2. Jadi kalau kita masukkan nilai pemutarannya 2, nanti akan dikalikan 2 jadi 4, karena di sini setiap putaran akan menghasilkan 2 nilai ASD dan PPA seperti itu. Oke, udah di koma, jangan lupa. Lalu kita akan bikin cout apa ini, jumlah nilai. Oke, jumlah nilai, jangan lupa kasih, kita kasih ini. Nah, di sini kita akan masukkan total semua, kita akan tampilkan total semuanya. Lalu di sini jangan lupa kita kasih headline. Oke, kita copy aja, tekan paste untuk rata-rata. Rata-rata ini ya tadi ya. Oke, udah itu. Oke, sini mau tak kasih headline lagi biar lebih rapi. Oke, udah, kita akan coba jalankan. Nggak bisa karena kita belum masukkan variabel yang baru kita buat di deklarasi variabel. Tuh. Terus ini 1 ya, 2 sama lebih rata. Oke, jalankan, masukkan tugas 2, 30, 40, oke, 50, 30. Nah, itu untuk jumlah nilai 150 dan rata-rata nilai 37. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, udah sama ya di soal. Nah, seperti itu. Nah, sini kita pakai for untuk memungkinkan kita masukkan lebih dari 2 baris ya. Coba kalau kita jalankan lagi dan kita masukkan di sini 3 ya, berarti nanti akan memutar sebanyak 3 kali, atau tugas yang akan kita inputkan ada sebanyak 3 kali. Yang pertama kita 30, 40, yang kedua 50, 30, yang ketiga ini 60, 30 ya. Jadi untuk I nya, baris I nanti akan berubah sebanyak berapa kali baris itu muter gitu. Kita enter. Oh, satu lagi. Oke. Loh, kok masih satu lagi? Harusnya udah selesai ini. Wow, ada sedikit kesalahan di sini. Banyak 3, harusnya hanya 3 kali muter ya. Kita akan save dulu. Oke, kita coba lagi. Oke, nah di sini sudah keluar ya. Baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2. Nah, itu. Nah, jadi kita bisa bikin 3 baris ya di sini ya. Dan seterusnya, terserah teman-teman bikinnya berapa. Gitu. Nah, yang pasti untuk yang pertama ini, untuk nilai baris ini kita kasihkan array yang banyak karena kita nggak tahu barisnya ada berapa gitu. Oke, jika sudah mungkin itu saja ya sebenarnya untuk hari ini. Jadi kita sudah bikin sesuai dengan
screenshot yang dikirimkan seperti itu ya. Oke, kita coba lagi. Nah, sudah sesuai ya. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin untuk array 2 dimensi ini agak sulit ya pemahamannya, tapi yang intinya sih teman-teman harus tahu dimana letak teman-teman mau inputin karakter atau variabelnya atau nilainya lah ya. Seperti tadi, kalau kita ingin masukkan nilai di kotak yang pertama ini, berarti kita harus tuliskan nilai arraynya di baris ke-0 dan kolom ke-0 seperti itu. Kalau ini di nomor 2 ya berarti baris ke-0 dan kolom ke-1 seperti itu, yang nantinya diisikan di kotak-kotakan ini loh. Kotak pertama untuk baris dan kotak kedua untuk kolom seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri ya nanti sambil nulis ini tugasnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Mungkin di pembahasan kali ini agak pusing ya, karena semakin lama emang makin pusing gitu ya. Nanti bisa tanya guru masing-masing lah kalau masih bingung ya, karena ya saya cuma ngerjain doang di sini. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.